Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Sabira, NIM 2311253 dari PAI 5H. Berikut, Anda ini adalah calon seorang guru PAI. Jika Anda ditugaskan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk memilih tema sustainability dengan isu tentang penurunan kuantitas dan kualitas air, di mana isu ini sejalan berdasarkan isu pembaguna berkelanjutan yang dilaporkan oleh Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertanyaannya adalah, 1. Menurut Anda, materi PAI apa yang cocok untuk memasukkan tema ini? Kedua, bagaimana rencana Anda untuk mengimplementasikan pembelajaran yang diintegrasikan dengan tema tersebut menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Yaitu, 1. Materi PAI yang cocok untuk memasukkan tema ini adalah, ada beberapa kompetensi materi PAI yang paling relevan untuk mengintegrasikan isu lingkungan, khususnya krisis air, yaitu materi akhlak terhadap lingkungan, mengajarkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam menjaga alam, menjelaskan larangan merusak lingkungan, relevan untuk membahas pencemaran sungai, berkurangnya debit air, dan kewajiban menjaga keberlanjutan air. Selanjutnya, materi tafsir tematik tentang lingkungan. Ayat Al-Quran yang dapat digunakan yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 56, larangan dibuat kerusakan di bumi. Quran Surah Ar-Rum ayat 41, kerusakan muncul akibatnya ulah manusia. Quran Surah Al-Anbiya ke-30, air sebagai sumber kehidupan. Quran Surah Al-Furqan 48 sampai 49, air sebagai rahmat dan sumber keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, materi fikih yaitu toharoh atau bersuci, penggunaan air dalam bersuci, dan adab menghemat air. Pembahasan hikmah bersuci dapat dikaitkan dengan pentingnya menjaga kualitas air. Selanjutnya, materi adab dan etika Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adab memanfaatkan sumber daya alam. Adab tidak boros. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Selanjutnya, materi sejarah kebudayaan Islam. Kisah Rasulullah SAW yang sangat hemat air saat wudhu. Beliau menggunakan 1 mud, kurang lebih 600 sampai 700 mili. Ini dapat menginspirasi siswa membuat proyek konservasi air. Kesimpulan poin 1, materi paling ideal ada akhlak lingkungan, hifzul bi'ah, tafsir tematik lingkungan, fikih toharoh, dan adab hemat air. Selanjutnya, rencana implementasi pembelajaran berbasis project based learning. Tema sustainability, penurunan kuantitas dan kualitas air di Bangka Belitung. Berikut rencana langkah demi langkah adalah tujuan pembelajaran. Siswa mampu memahami ayat-ayat Al-Quran tentang menjaga lingkungan dan air. Menunjukkan perilaku hemat air dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan identifikasi masalah penurunan kuantitas atau kualitas air di sekitar mereka. Lalu, merancang dan melaksanakan proyek sederhana untuk konservasi atau edukasi tentang air. Merefleksikan peran seorang muslim sebagai khalifah dalam menjaga lingkungan. Selanjutnya, bentuk proyek. Gerakan Siswa Muslim Peduli Air G-SIMPA. Proyek berbasis lingkungan yang meliputi audit penggunaan air di rumah atau di sekolah. Kampanye hemat air.
pembuatan poster atau infografis, video edukasi, pengukuran kualitas air sederhana, pembuatan filter air sederhana jika memungkinkan, penanaman vegetasi penyerap air tanaman lokal Bangka Belitung. Selanjutnya, langkah-langkah model PBL. 1. Start with a problem, yaitu permasalahan nyata. Guru memulai dengan data dari DLHK Provinsi Bangka Belitung tentang penurunnya debit air di sungai, pencemaran air akibat tambang timah dan sampah, air bersih yang semakin sulit di beberapa wilayah. Guru bertanya, sebagai seorang muslim, kita harus menyikapi penurunan kuantitas dan kualitas air ini. Selanjutnya, inquiry dan eksplorasi materi PAI. Siswa mempelajari 1. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Kedua, Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Hadis hemat air, adab menjaga alam, kewajiban bersuci dan makna air dalam Islam. Mereka menyimpulkan nilai-nilai Islam terkait lingkungan. Selanjutnya, perencanaan proyek. Siswa per kelompok menentukan fokus proyek. Contoh pilihan proyek kelompok 1, kampanye hemat air di sekolah berdasarkan data audit air. Kelompok 2, pembuatan poster ayat atau hadis tentang lingkungan, tentang menjaga lingkungan. Kelompok 3, riset sederhana kondisi air atau sumur di sekitar rumah. Kelompok 4, membuat media edukasi seperti video air adalah amanah. Kelompok 5, membuat filter air sederhana dari bahan alam. Guru memfasilitasi penyusunan timeline proyek 1-2 minggu. 4. Pelaksanaan proyek, observasi lapangan, wawancara warga, dokumentasi kondisi sumber air lokal, membuat poster atau video, pembuatan filter sederhana seperti pasir, kerikil, atau arang. Kampanye hemat air via media sekolah. Setiap kegiatan harus disertai refleksi nilai-nilai PAI seperti amanah, tanggung jawab, tidak merusak, tidak boros, dan menjaga keberlanjutan. Presentasi dan publikasi. Output dipresentasikan di seperti asrama atau sekolah, majalah dinding PAI, media sosial sekolah, pojok literasi lingkungan. Guru menilai berdasarkan rubrik sikap keislaman, kerjasama, kreativitas, ketepatan informasi, dampak kampanye, refleksi individu dan kelompok. Siswa merefleksikan perubahan sikap pribadi terhadap penggunaan air, pemahaman ayat atau hadis setelah menjalankan proyek, pemaknaan peran mereka sebagai khalifah fil ard. Guru menutup dengan doa dan ajakan menjaga bumi sebagai amanah Allah. Jawaban singkat jika dibutuhkan. 1. Materi PAI yang cocok, akhlak terhadap lingkungan, ayat hadis tentang air dan larangan merusak bumi, fikih toharoh, pemanfaatan air, adab tidak boros dan menjaga alam. 2. Rencana implementasi PBL, mulai dari masalah nyata, penurunan kualitas atau kuantitas air, mengkaji alat atau ayat atau hadis terkait lingkungan, merancang proyek konservasi atau kampanye air, melaksanakan proyek lapangan, audit air, kampanye, riset air, filter sederhana, presentasi hasil, refleksi nilai keislaman dan perubahan perilaku. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.